Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Kali ini kita akan membuat tas sling bag yang cukup untuk membawa handphone. Ini berukuran 12 cm dan tingginya 19 cm. Untuk tali panjangnya kurang lebih 105 cm. Tentu saja ukuran dari tas HP ini bisa di customize atau bisa diubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya menggunakan benang polikilap tanpa merek seperti ini. Satu gulung full. Lalu di sini kita juga akan membutuhkan kancing sodok di sini. Ini opsional, nanti teman-teman bisa menggunakan kancing yang lain jika tidak ingin menggunakan kancing sodok. Kemudian juga kait untuk mengaitkan pada bagian samping. Kita butuh 2 buah kait. Untuk kancing sodok, satu setnya terdiri dari 3 piece seperti ini. Jadi ini nanti dipasangkan pada rajutan kita, lalu nanti dari dalam dipasang seperti ini, dan nanti akan diamankan dengan ini sehingga tidak mudah lepas. Sedangkan yang bagian seperti ini dipasang di bagian luar. Nanti jadinya ketika dipakaikan atau dipasangkan, dia akan mengait seperti ini. Di sini saya memakai hakpen merek Tulip nomor 6 atau 3,5 mm. Karena saya memakai benang polyester polikilap ini, jadi saya membutuhkan korek api untuk memotong benangnya, dan juga stitch marker sebagai penanda. Pembuatan sling bag HP ini menggunakan pola dasar kelipatan 3. Jadi silakan teman-teman membuat jumlah stitch berapapun asalkan jumlahnya adalah kelipatan 3. Untuk mengawali di sini saya akan menggunakan I-cord. Jadi sebelum memulai kita sisakan benang. Di sini saya lebih baik lebih daripada kurang ya. Jadi ini sekitar 50 cm. Kemudian saya akan buat I-cordnya sebanyak 24. Posisi hakpen seperti ini. Kemudian kita lilitkan pada benang seperti ini. Kemudian benang awalan ini, benang yang kita sisakan di awal ini, kita lilitkan ke arah hakpen. Kemudian kait benang, pegang bagian ujung. Ini sudah terhitung sebagai satu cord. Jadi di sini kita beri stitch marker sebagai penanda. Ini adalah stitch pertama kita ya. Kemudian kita buat lagi benang awalan, kita lilitkan di bagian depan hook, kemudian kait benang lagi. Kita sudah buat 2, satu kali lagi, 3, sekali lagi, 4, dan silakan diteruskan sampai dengan 24. Apabila teman-teman ingin membuat lebih lebar bagian alas dari pouch atau sling bag HP ini, silahkan jumlahnya ditambah, asalkan nanti jumlah akhir dari stitchnya adalah kelipatan 3 seperti ini.
apabila nanti teman-teman sudah terbiasa, bisa langsung hakpen diarahkan ke benang seperti ini. Jadi tidak perlu dibantu dengan jari, bisa langsung mengait seperti ini. Ini saya sudah selesai membuat 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Lalu setelah itu saya tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita akan buat pada bagian ujung ini, kita isi dengan SC sebanyak 4 buah. Jadi pada bagian ujung ini kita buat 4 SC di dalam satu stitchnya. Ini saya sudah buat 3, kemudian 4. Lalu di masing-masing stitch kita isi dengan 1 SC. Sini kita tusukkan hakpen menembus ya, seperti ini. Satu SC di setiap stitchnya. Jadi kita buat 22 SC. Ini sudah buat 2, kemudian diteruskan sampai dengan stitch sebelum stitch marker. Stitch marker ini yang paling ujung, jadi nanti kita membuat 1 SC sampai dengan stitch yang sebelahnya, persis sebelum stitch marker. Silahkan diteruskan dulu untuk membuat 1 SC di setiap stitchnya. Lalu setelah selesai membuat 22 SC, pada stitch terakhir di sini akan kita isi dengan 5 SC di dalam satu stitchnya. Jadi dalam satu stitch langsung diisi dengan 5 SC. Ini saya sudah buat 3, kemudian 4 dan 5. Lalu setelah itu kembali kita buat 1 SC di setiap stitch sebanyak 22 SC. Silahkan diteruskan dulu sampai dengan menjelang bagian ujung ini. Setelah selesai membuat 22 SC, kita buat 1 SC lagi pada stitch paling ujung. Tadi di sini sudah kita isi dengan 4. Sekarang kita tambah dengan 1 SC lagi, sehingga di ujung ini berisi 5 SC. Jadi seimbang antara ujung sebelah kanan maupun kiri sama-sama terisi dengan 5 SC. Jadi total pada round 1 kita punya 54 stitch. Untuk mengakhiri round 1 kita buat slip stitch pada
SC pertama kita. Seperti ini hasilnya sampai dengan round 1. Kita lanjutkan round 2, kita balik atau kita putar rajutan kita. Di sini kita tandai supaya teman-teman tidak kebingungan. Kita balik lagi posisi awal seperti ini. Pada stitch ini adalah stitch pertama ya. Stitch pertama kita nanti untuk round 2. Jadi di stitch sebelahnya kita beri stitch marker seperti ini. Kita tandai pada nantinya adalah stitch terakhir ini. Ini akan menjadi stitch terakhir karena kita kan karena dibalik jadinya ini adalah nanti yang terakhir. Seperti ini. Oke, round 2 kita balik. Kemudian buat 3 chain. 3 chain di sini dihitung sebagai 1 DC. Kita beri stitch marker pada chain ketiga. Nanti ini adalah puncak dari DC pertama kita ya hitungannya. Kemudian kita buat 1 EDC atau 1 extended double crochet. Jadi seperti membuat DC biasa, kita lilitkan benang 1 kali pada hakpen, kemudian masukkan ke stitch berikutnya di sini seperti ini. Kait benang, lalu bila DC normal itu adalah setelah kait benang kita masukkan melewati 2 loop, kemudian 2 loop. Pada extended double crochet atau EDC, ini saya lepas lagi, kita kait benang, masukkan seperti ini, kait benang, kita masukkan benang hanya melalui 1 loop yang pertama terlebih dahulu, baru setelah itu melewati 2 loop, kemudian 2 loop seperti ini. Oke, ini 3 chain yang ini juga terhitung dianggap sebagai extended double crochet ya. Jadi ini hitungannya sudah 2 EDC. Lalu berikutnya kita buat TR. Untuk membuat TR atau treble, kita lilitkan benang 2 kali pada hook, kemudian kita mundur ke stitch terakhir, stitch yang kita tandai. Di sini kita masukkan hakpen hanya pada bagian front loop saja. Mungkin agak susah, tapi bisa. Bila teman-teman kesulitan, stitch marker bisa dilepas terlebih dahulu. Jangan lupa lilit 2 kali, kemudian masuk hanya pada bagian front loop. Bila teman-teman perhatikan di bagian atas rajutan kita, ini menghadapnya seperti ini ya, menghadapnya ke arah kita seperti ini. Ada utas yang di bagian depan dan ada utas yang di bagian belakang. Bila ini menghadap ke kita, jadi yang di depan disebutnya sebagai loop yang depan, front loop, kemudian yang belakang adalah back loop. Kali ini kita masukkan hakpennya hanya pada bagian front loop saja, jadi hanya melewati 1 loop yang depan yang ada di hadapan kita persis ya. Oke, saya ulang lagi. Lilit benang 2 kali, kemudian arahkan hakpen hanya melewati front loop saja.
kita buat TR. Di sini TR normal, bukan extended TR, tapi TR normal. Jadi kait benang lalu masukkan melalui 2 loop, dan 2 loop seperti ini. Ini tadi bisa diberi penanda lagi supaya nanti teman-teman lebih yakin mana stitch terakhir kita, karena ini mundur ya, seperti ini. Berikutnya kita skip 1 stitch, lalu di stitch berikutnya lagi, karena ini sudah di skip, dilewati 1, berarti kita bekerja di sebelahnya. Kita buat EDC lewat 1 loop, 2 loop, 2 loop. Sekali lagi di stitch berikutnya buat EDC ya, 1 loop, 2 loop, 2 loop. Kemudian kita buat TR, lilitkan 2 kali, masukkan pada front loop yang kita skip tadi, pada stitch yang tadi kita lewati. Masukkan di sini seperti ini, 2 loop, 2 loop, 2 loop. Oke, awal mungkin masih belum terlihat motifnya, kita lanjut terus. Jangan lupa skip 1, kita buat EDC, kemudian sekali lagi EDC lagi, lalu berikutnya TR pada front loop stitch yang tadi kita skip. Seperti ini. Maaf apabila kena pantulan cahaya lampu. Masih dilanjutkan lagi, kita coba bersama 1 kali lagi ya. Skip 1, di sebelahnya kita buat EDC, lalu kita buat EDC lagi. Jadi polanya hanya mengulang seperti ini terus sampai dengan 1 putaran. TR pada front loop stitch yang tadi kita skip. Hanya seperti itu terus. Skip 1, 2 EDC, buat TR pada front loop stitch yang dilewati. Seperti itu terus sampai dengan 1 putaran. Kita bertemu nanti menjelang akhir dari round 2. Ini saya hampir di ujung. Kita buat 2 EDC ya. Setelah TR skip 1, kemudian buat 2 EDC. EDC pertama, lalu EDC kedua, kemudian TR, sekali lagi skip 1, buat 2 EDC. Ini sudah dekat sekali dengan tadi stitch terakhir yang kita beri tanda. Jangan lupa tetap membuat 1 TR di sini ya. Kemudian ini adalah stitch yang harusnya kita skip ya kan, karena ini nantinya diisi dengan
eh, TR. Jadi emang ini memang sudah benar bahwa ini yang kita skip, yang kita beri stitch marker. Ini yang di stitch terakhir. Jadi kita langsung buat, untuk mengakhiri dari round 2 ini, kita buat slip stitch pada DC pertama kita, atau pada chain ketiga yang kita buat tadi, yang sudah kita beri tanda dengan stitch marker di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Karena tadi awalan saya adalah 54, dibagi 3 adalah 18, jadi saya harus punya motifnya 18. Harus punya 18 motif. Apabila kurang berarti ada yang terlewat. Apabila lebih berarti kelebihan ya stitchnya. Saya hitung dulu untuk memastikan. Ini stitch pertama, sebentar saya beri penanda. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Pas 18 motif. Seperti ini. Motifnya sudah mulai kelihatan, dia timbul seperti ini ya. Ini adalah sisa awalan tadi, bisa dirapikan, ditarik ke dalam. Ini nanti bisa dirapikan di bagian dalam. Oke, kita lanjutkan round 3. Ini bisa dilepas dulu stitch marker. Jadi kita pakai 2 stitch marker ya, penanda awal dan akhir. Ini kita putar lagi, kemudian buat 1 chain. Setiap awalan 1 chain tidak dihitung sebagai apapun, sedangkan kalau awalan 3 chain dihitung sebagai 1 EDC. Di sini kita buat 1 SC di setiap stitch, tetapi hanya pada bagian front loop saja. Jadi masukkan hakpen hanya pada bagian loop yang di depan saja, 1 loop seperti ini. 1. Pasang stitch marker dan beri juga tanda pada stitch terakhir untuk memastikan nanti jumlahnya harus tetap seperti awalan kita, 54 tetap 54 sampai dengan akhir, tetap harus 54 stitch, tidak boleh kurang juga tidak boleh lebih. Maaf, lepas, hanya masuk pada bagian front loop saja. FLO singkatan dari front loop only. Jadi kita masukkan hanya pada bagian front loop saja. Seperti ini. Silahkan diteruskan dulu sampai dengan 1 putaran. Setelah selesai membuat 1 SC sebanyak 1 putaran, kita buat slip stitch untuk mengakhiri round 3 ini pada SC pertama kita. Oke.
Oke, SC pertama. Lalu kita beri stitch marker pada stitch sebelahnya, karena ini nanti menjadi stitch terakhir ya. Bisa di bagian salah satu loopnya, atau mau menembus juga silahkan. Saya beri di front loopnya saja nanti, karena kita pakainya adalah bagian front loopnya ketika sudah diputar. Oke, sekarang kita lanjut round 4, kita putar, kemudian buat 3 chain, terhitung sebagai 1 EDC, kemudian kita buat 1 EDC di stitch sebelahnya. Lalu buat TR pada front loop stitch yang kita beri stitch marker tadi. Sini. Oh iya, maaf saya kelupaan memasang stitch marker pada chain ketiga atau pada EDC pertama kita. Oke, di sini kita lanjut skip 1 ya, ini adalah EDC skip 1, jadi di sini kita buat EDC di sebelahnya. EDC pertama, EDC kedua, seperti ini saja, terus diulang polanya. Buat TR pada bagian front loop stitch yang tadi dilewati. Silahkan diteruskan sampai dengan 1 putaran, lalu nanti round berikutnya adalah diputar lalu membuat SC di setiap stitchnya, lalu berikutnya diputar lagi lalu membuat round dengan motif. Jadi ini hanya pengulangan dari round 3 dan round 4 yang sedang kita kerjakan ini secara berulang-ulang sampai dengan kita mencapai tinggi yang diinginkan. Jadi mudah sekali motifnya, pengulangannya sangat mudah. 2 EDC, lalu TR pada front loop stitch yang di skip, lalu skip 1 stitch dan lanjutkan membuat pola lagi. Seperti itu ya teman-teman, silahkan dilanjutkan sampai dengan tinggi yang diinginkan. Menjelang akhir round 4 sini, ini saya sudah selesai buat TR, berarti di sini kita skip 1, lalu buat 2 EDC, lalu buat TR, dan skip 1, yaitu sudah ditempati oleh TR yang di sini. Sudah sesuai, lalu kita buat slip stitch ke chain ketiga di awal round. Silahkan diulang round 3, yaitu putar,
kemudian buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan SC hanya pada front loop satu putaran. Lalu berikutnya ulangi lagi membuat pola motif. Hanya seperti itu saja, jadi mengulang round 3 dan round 4 sampai dengan tinggi yang diinginkan. Ini saya sudah membuat yang cukup dengan ukuran HP saya. Jadi sudah pas. Seperti ini. Apabila teman-teman ingin bagian atas menggunakan resleting, ketika sudah selesai motif, kemudian tambahkan beberapa round lagi SC keliling, bisa sampai dengan 3 round ya. Ini saya hanya membuat satu sebagai pinggirannya. Jadi misalkan teman-teman ingin ada resleting, bisa buat 3 round, 1, 2, 3, supaya ada stand atau space untuk menjahitkan resleting ke rajutan. Di sini saya tidak pakai resleting, jadi sebagai pengamannya saya akan pakai penutup atau flapnya. Sini posisikan stitch terakhir kita, misalkan ada pada bagian pinggir, bisa potong benang lalu attach lagi pada bagian agak ke tengah supaya nanti flapnya bisa pas di bagian tengah, atau bisa juga digeser dengan membuat slip stitch beberapa stitch ya. Jadi supaya mencapai posisi untuk pembuatan penutup lebih pas, tidak terlalu di pinggir dan pinggir, jadi agak-agak di tengah, karena nanti bagian pinggir akan kita beri kait ya. Untuk talinya bisa tali panjang ataupun tali pendek, itu sesuai selera teman-teman saja. Oke, bagian flap ini mudah saja, kita buat SC bolak-balik. Jadi buat saja SC beberapa round bolak-balik. Kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian buat SC. Karena saya awalannya adalah 54, jadi bila dibagi 2 adalah 27. Misalkan dikurangi kanan 1 stitch, kiri juga 1 stitch, maka saya akan membuat 25 SC, atau bisa juga kurang dari itu bila dirasa 25 SC itu tidak benar-benar sesuai keinginan teman-teman, misalnya gitu ya, kurang seret, jadi bisa 24 atau 23 atau juga 20 SC pun tidak apa-apa. Peletakannya bisa bebas aja, jadi silahkan diatur teman-teman peletakan sisi untuk flapnya itu berapa stitch dari bagian samping dengan samping. Usahakan berada di tengah. Sesampainya di ujung, kita balik, buat satu chain, kemudian buat satu SC di setiap stitchnya. Seperti itu, lakukan beberapa row bolak-balik, baru nanti ketika panjangnya
flapnya sudah cukup panjang, kita bisa mulai melakukan pengurangan di bagian samping-sampingnya jika ingin bentuknya lebih meruncing. Jika tidak mau meruncing, tetap lurus saja juga tidak apa-apa, jadi tidak perlu membuat pengurangan di bagian samping atau di bagian ujung kanan kiri dari penutup. Silakan dilanjutkan dulu. Setelah beberapa row bagian flap di sini, kita mulai melakukan pengurangan. Jadi nanti hasilnya di bagian samping akan sedikit miring ya, tidak lurus seperti ini. Jadi sampai di sini. Ini saya 6 row. Lalu ini row ke-7 mulai membuat pengurangan. Di sini saya buat 1 chain. Lalu biasanya bila saya membuat 1 SC pada stitch pertama di sini, ini langsung saya skip. Jadi di stitch kedua baru saya membuat 1 SC. Seperti ini. Saya beri penanda. Saya teruskan buat 1 SC sampai dengan nanti di 2 stitch terakhir, sampai dengan di sini. Stitch terakhir, stitch kedua yang terakhir. Jadi di sebelahnya, di sebelah sini. Ini saya sudah hampir di ujung. Masih ada 2 stitch ya, 1 2. Nah, di sini stitch yang kedua dari ujung adalah kita skip, baru kita buat 1 SC pada yang paling ujung. Jadi untuk mengurangi jumlah stitchnya, kita tidak melakukan decrease atau SC two together, tapi kita melakukan skip stitch. Jadi dengan otomatis nanti dia akan berkurang. Oke, kita putar lagi. Lakukan seperti sebelumnya. Jadi di sini buat 1 chain, kemudian skip stitch pertama, langsung buat pada SC, maksud saya pada stitch kedua. Seperti itu sampai dengan 2 stitch terakhir ya. Di sini, yang di sini nanti di skip, lalu buat 1 SC pada SC yang paling akhir. Lanjutkan dulu membuat SC-nya. Ini sudah di 2 stitch sebelum ujung. Saya lepas dulu stitch markernya, skip yang di sini, lalu langsung buat SC pada paling ujung. Kita balik lagi, kita putar, kita buat 1 chain, skip 1, lalu buat 1 SC di berikutnya. Seperti itu terus sampai dengan flap yang diinginkan terbentuk bentuknya. Silakan dilanjutkan teman-teman, caranya seperti itu. Bila disiplin meletakkan stitch marker, nanti akan memudahkan kita saat melakukan skip stitchnya. Setelah mencapai panjang flap yang diinginkan, ini saya kurang lebih sampai di bagian 1/4 paling atas. Saya akan stop di sini. Saya tambah dengan 1 chain terakhir sebagai pengaman. Kemudian putus benang. Lalu nanti tinggal kita rapikan di bagian belakang. Diselip-selipkan di sini ya, supaya lebih rapi.
Seperti ini hasilnya setelah dirapikan. Sekarang kita akan pasang kancing sodok di bagian depan sini. Ini opsional saja. Bila teman-teman mau menggunakan kancing magnet juga bisa. Menggunakan kancing biasa juga silahkan. Tinggal nanti dibuatkan lengkung seperti ini bila kancing biasa, jadi bisa dicantolkan pada kancingnya. Oke, pertama-tama kita akan posisikan bagian yang ada kaitnya ini di bagian sini seperti ini. Nah, tembuskan saja ke dalam rajutan kita. Nantinya akan seperti ini kan. Nah, sudah pas, posisinya sudah di tengah. Kalau sudah di tengah, oke. Baru kita pasang pengamannya dari dalam. Jangan sampai miring ya, karena kalau miring nanti bisa dilepas, cuman lebih baik dipastikan dari awal saja, itu lebih enak. Nah, kurang lebih di sini bagian tengahnya punya saya. Lalu di bagian dalam, ini kan dia sudah terlihat keluar seperti ini ya. Kita pasang pengamannya. Ini ada yang timbul, ini yang agak cekung. Nah, yang timbul di bagian luar sini begini. Tekan supaya lebih mepet dengan permukaan rajutan. Kemudian ini kita tekan pakai jempol saja bisa. Bila teman-teman tidak kuat bisa pakai tang atau yang lainnya, alat bantu. Seperti ini saja. Ya. Kemudian di bagian yang flap luar kita akan pasang yang ini. Ini ada semacam gigi-gigi untuk mencengkeram rajutan kita. Kalau ini kurang tebal, maksudnya karena ini terlalu tebal dan ini kurang besar ya, karena terlalu tebal, bisa dibuka sedikit, dilebarkan sehingga rajutan kita bisa masuk di tengah-tengah di antaranya. Supaya pas, pasang dulu, lalu masukkan rajutan kita. Seperti ini. Sudah pas, tekan. Sudah pas, tekan. Nih, bagian yang tadi ada giginya. Kuat-kuat. Nah, seperti ini. Bisa dibantu pakai tang ya, kalau misalnya teman-teman kurang kuat. Nah. Pemasangan kancing sodoknya sudah selesai. Pouch HP ini sudah bisa dipakai bila mau seperti ini saja, atau bila mau menggunakan handle atau pegangan, tali pegangan juga bisa. Bila dari satu gulung itu hanya bisa hanya sisa tidak terlalu banyak, jadi mungkin bisa untuk tali pendek, ataupun kalau tali panjang juga tidak terlalu panjang. Sekarang akan kita buat talinya. Untuk awalan sisakan benang supaya nanti memudahkan kita untuk menjahit rajutan kita ke kait atau ring D-nya atau apapun
yang nanti mau dipakai sebagai pengait di bagian samping. Ini saya kurang lebih 10 cm sampai 15 cm. Kemudian kita akan mulai buat talinya. Kita mulai dengan membuat 2 chain. 1 2, kemudian kita buat half double crochet atau HDC pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini kita akan buat HDC-nya. Di sini kita buat half double crochet. Kita lewatkan melalui ketiga loop semuanya ini. Seperti ini. Lalu putar. Buat lagi half double crochet pada ini. Di sini ada sisi utas chain pertama kita tadi. Chain kan ada 2 utas ya, kanan dan kiri. Jadi ini adalah utas sebelahnya lagi. Nah, di sini nanti memasukkannya. Jadi kita buat HDC masuk ke utas bagian paling bawah ini pada chain pertama kita tadi juga. Di sini buat half double crochet. Seperti ini. Lalu kita putar lagi, buat lagi half double crochet, tapi kali ini kita masukkan pada 2 loop pertama. Half double crochet itu sebenarnya kan ada 3 loop hasilnya seperti ini, tapi kita ambil hanya atau kita masukkan hanya pada 2 loop pertama saja. Di sini nanti hanya seperti ini masuknya. Saya ulang dulu. Jadi kita kait benang untuk membuat half double crochet, untuk membuat HDC, lalu masukkan hook pada 2 utas yang pertama saja. Seperti ini. Lalu buat HDC. Kita putar, kita buat lagi HDC, tapi hanya melalui 2 loop saja. Seperti ini. Kita punya 3 sekarang, lewat 3-nya. Putar lagi, kait benang, lalu setelah itu masukkan hakpen pada 2 loop pertama. Ini ada 4, kita masukkan melalui 2 loop yang pertama. Seperti ini. Lalu melewati ketiganya. Putar lagi. Kait benang, masukkan pada 2 loop pertama. Ada 4, kita masukkan melalui 2, kemudian 3. Seperti ini terus sampai dengan panjang tali yang teman-teman inginkan atau teman-teman butuhkan. Silahkan diteruskan teman-teman. Ini saya sudah selesai membuat talinya.
panjangnya kurang lebih 100 cm, karena nanti ini masih bisa melar walaupun tidak terlalu banyak. Tapi ini lace yang terbentuk sangat kokoh ya, jadi tidak khawatir dia putus di tengah. Di sini untuk mengakhiri, saya tambahkan 1 chain, lalu kita putus benang. Sisakan benang cukup panjang nanti untuk menjahit tali ini ke kait. Seperti ini. Jahitkan langsung pada kait bagian pangkalnya di sini. Jahitkan saja. Lalu rapikan sisa benang. Ini sisa benangnya saya rapikan di sini. Jadi seperti ini. Kekurangan dari metode ini tidak bisa mengatur panjang pendeknya tali. Jadi panjang tali hanya bisa satu panjang ini saja seperti ini. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk talinya butuhnya berapa sentimeter. Ini saya pakai atau dipakai untuk usia belasan tahun ya. Untuk anak saya usia belasan tahun, jadi cukup kalau panjangnya adalah 100 cm. Kelebihannya adalah kita cepat selesai, jadi tidak perlu banyak-banyak pemakaian tambahan aksesoris. Jadi ini setelah selesai, pemasangannya langsung pada rajutan. Karena rajutan kita kan ada stitch yang berlubang seperti ini ya. Tinggal dimasukkan, dia tidak akan merusak rajutan. Seperti ini. Jadi misalkan sewaktu-waktu ingin hanya memakai pouchnya saja tanpa ada tali, tampilannya tetap manis. Misalkan mau ganti tali pendek juga tinggal membuatkan satu lagi tali pendek di sini juga bisa. Bagian samping tetap rapi. Seperti ini hasilnya tanpa tali dan dengan tali. Sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.